Terkait dengan isu pertemuan Presiden Joko Widodo dan juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jawa Barat. Nah, sebenarnya apa makna dari pertemuan ini dan apakah pertemuan ini mengindikasikan upaya Presiden Jokowi menduetkan pasangan Ganjar Prabowo di Pilpres 2024? Sudah bergabung dari luar studio Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat malam. Malam, Yohana. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama Top News, Mas Burhan. Kami ingin tahu nih analisa politik Anda mengenai pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor kali ini. Apakah menurut Anda ini akan bisa terjadi duet? Indikasinya ke sana atau seperti apa? Kalau melihat tren sekarang, sepertinya kemungkinan duet antara kedua nama tersebut kecil. Yang terjadi Kenapa? bukan duet, tapi duel. Karena ide memasangkan Ganjar dengan Pak Prabowo itu kan muncul di bulan November 2022 ketika elektabilitas Anies Baswedan menyalip Pak Prabowo dan mengancam elektabilitas Ganjar. Nah, pada saat itu ada kekhawatiran jika ketiganya maju, maka Pak Prabowo akan gagal lolos di putaran kedua. Nah, untuk memantapkan Presiden Men, maka ada ide untuk menjodohkan Ganjar dengan Pak Prabowo. Tetapi yang terjadi belakangan kan lain. Pak Prabowo yang awalnya dianggap kurang begitu kompetitif, bahkan trennya menurun hingga akhir 2022, tiba-tiba mengalami rebound. Dan bukan hanya menyalip Anies Baswedan, tetapi dalam survei Kompas bahkan menyalip Ganjar Pranowo. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo mengalami kenaikan elektabilitas, kemungkinan untuk mengalah sebagai cawapres Ganjar jadi mengecil. Makanya saya mengatakan kemungkinan menduetkan Prabowo dengan Ganjar atau sebaliknya itu menipis. Yang terjadi bukan duet antara Ganjar dengan Pak Prabowo, tetapi duel. Nah, artinya kan ini Pak Jokowi ini kan masih menjadi bagian dari gerbong PDIP, Megawati Soekarno Putri. Kalau misalnya ternyata Ya, lirikannya lebih kencang ke Prabowo, artinya ya ini akan menantang begitu ketua umumnya sendiri. Menurut Anda seperti apa? memang yang terjadi belakangan terkesan eh, Pak Jokowi punya agenda yang tidak sama dengan Ibu Mega yang notabene adalah ketua umumnya di PD Perjuangan. Dan menurut saya itu bisa dimaklumi dalam pengertian Pak Jokowi memang tidak punya kendali partai. Dia tidak seperti presiden-presiden sebelumnya yang umumnya punya kontrol atas partai. Ibu Mega punya kontrol atas PDIP, Pak SBY punya kontrol atas Partai Demokrat, almarhum Gus Dur punya kontrol terhadap PKB. Nah, Pak Jokowi tidak punya kontrol siapapun dan karenanya pengen memastikan setelah 2024 ada partai dengan capres yang berhasil dia bidani yang relatif mendengar apa yang dia inginkan. Dan itu mungkin lebih menjanjikan datang dari sosok Pak Prabowo yang mungkin dalam 3 tahun terakhir sebagai menteri Pak Jokowi dianggap menunjukkan loyalitas dan komitmen kepada Pak Jokowi. Nah, ini yang kemudian dibaca Presiden Jokowi memberi angin kepada Pak Prabowo. Minimal dalam beberapa bulan terakhir terlihat Presiden Jokowi memberikan semacam approval kepada Prabowo ketimbang kepada Ganjar. Meskipun tidak dihilangkan 100% ya hubungan baiknya dengan Ganjar, tetapi Pak Jokowi terlihat kentara sekali gitu ya, membalancing dukungan bukan hanya kepada Ganjar yang notabene adalah capres dari partainya, tapi juga kepada Prabowo Subianto. Nah, kemudian pertemuan-pertemuan setiap tokoh jelang tahun politik ini kan selalu menjadi makna tersendiri walaupun kedua belah pihak tadi juga mengatakan bahwa ini pertemuan yang wajar sebagai Menhan dan memang rahasia. Menurut Anda seperti apa? Apakah ini bisa dikatakan penjajakan politik? Memang kita tidak punya akses ya apa yang terjadi di belakang layar, apa yang sedang dibicarakan oleh kedua tokoh. Tetapi yang menarik adalah pertemuan dengan Pak Prabowo meskipun itu wajar sebagai menterinya, tapi menterinya kan banyak. Kenapa hanya Pak Prabowo yang mendapatkan privilege untuk ketemu beberapa kali atau sering kali ya dengan Presiden Jokowi? Itu pun setelah Presiden Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan dari Hiroshima, Jepang. Kemudian itu pun juga terjadi setelah ada pertemuan antara putra beliau yang notabene adalah wali kota Solo dengan Prabowo Subianto yang membuat Gibran harus dipanggil oleh DPP. Jadi apa yang kita saksikan sekarang itu menunjukkan
tendensi atau spekulasi yang sudah berkembang di publik bahwa Presiden Jokowi lebih memberi angin kepada Prabowo Subianto, meskipun bukan berarti dia menutup pintu buat Ganjar Pranowo. Jadi dua-duanya masih di tanda kutip dibantu gitu ya. Dan menurut saya itu bagian dari strategi Presiden Jokowi untuk memastikan kedua tokoh ini lolos putaran pertama. Jadi sepertinya ada keinginan dari istana kalau tiga-tiganya maju termasuk Anies Baswedan, itu yang lolos putaran kedua adalah Prabowo dan Ganjar. Kenapa demikian? Nah, saya menduga karena Presiden Jokowi merasa dua nama ini dianggap lebih bisa memberikan jaminan psikologis untuk melanjutkan legasi Presiden Jokowi. Nah, padahal kalau kita lihat latar belakangnya, Mas Anies itu justru lebih dekat kepada Jokowi ketimbang Pak Prabowo. Mas Anies itu mantan juru bicara Jokowi di 2014. Dan Mas Anies adalah mantan menteri Presiden Jokowi di periode pertama. Makanya kalau kita lihat analisis survei indikator, secara umum itu hubungan antara elektabilitas kepada Anies dan approval Jokowi itu positif dan signifikan. Justru ya hubungan antara elektabilitas Pak Prabowo dengan approval rating Pak Jokowi itu negatif. Baru belakangan positif. Ya, jadi poin saya adalah sebenarnya Mas Anies itu bukan orang lain, tetapi memang ada perkembangan belakangan yang membuat Mas Anies dianggap bukan bagian dari Presiden Man. Nah, itu yang kemudian terkesan ya, dalam pertarungan jelang 2024 itu yang mendapatkan semacam approval atau endorsement dari Presiden Jokowi hanya Ganjar dan Prabowo Subianto. Nah, dari analisa Anda ini justru menarik sekali. Apakah ini sebenarnya juga merupakan, kalau tadi Anda mengatakan bukan duet ini duel, apakah ini sebenarnya bagian dari strategi PDI Perjuangan saja membuka dua kaki pada satu tujuan yang sama, hanya untuk mungkin menjaga lawan yang lain seperti itu? Kalau PDI Perjuangan kan mungkin sama ya dengan Pak Jokowi dalam rangka memastikan putaran kedua diikuti oleh all president men. Tetapi ya saya tidak yakin ya PDI Perjuangan tanda kutip ya menyetujui langkah Presiden Jokowi yang terlalu memberi angin kepada Prabowo Subianto. Karena kalau misalnya kita lihat survei Kompas maupun survei indikator politik Indonesia, dengan memberikan endorsement atau approval kepada Prabowo Subianto, itu juga dalam kepentingan jangka panjang merugikan PDI Perjuangan. Head to head keduanya itu menunjukkan keunggulan Prabowo Subianto. Artinya Ganjar yang sudah dicapreskan oleh PDI Perjuangan itu bisa jadi ya menjadi korban gitu ya kalau misalnya masuk di putaran kedua, artinya potensi untuk dikalahkan besar. Jadi itu yang kemudian membuat PDI Perjuangan terkesan gerah. Makanya kemarin ketika ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Gibran yang diklaim ada relawan Jokowi Gibran, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mendeklarasikan Prabowo Subianto, Gibran langsung dipanggil ke Jakarta. Mungkin bahasa politisnya atau diplomatisnya hanya diberi nasihat. Tetapi pemanggilan tersebut menunjukkan sesuatu bahwa PDI Perjuangan tidak happy atas kedekatannya antara keluarga Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Apalagi statement yang diberikan oleh Mas Hasto sebagai sekjen PDI Perjuangan dengan mengatakan ada manuver dari pihak luar untuk memanfaatkan keluarga Jokowi, menunjukkan sindiran pada Gerindra maupun pada pihak lain yang dianggap ingin menjauhkan Pak Jokowi dan keluarganya dengan Ganjar Pranowo. Baik Mas Burhanuddin, ini sangat menarik dan membuat gerah kita semuanya. Pengen tahu ya bagaimana kelanjutan dinamika politik jelang 2024. Terima kasih untuk waktunya dan ulasannya di Top News malam ini, Burhanuddin Muftadi.